Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Hari ini Cak, IWB akan nge-share ke sama semuanya tentang bagaimana MotoGP kemarin. Kalau kita membahas mengenai konfirmasi pernyataan Marquez, sampean pasti tertawa Cak. Karena Marquez dengan gamblang pada saat press conference menyatakan bahwa race di Motegi adalah race yang boring, yang membosankan. Kita juga cukup kaget ya, secara terang-terangan Marquez mengatakan demikian. Apakah gara-gara Mark tidak mampu melejit ke depan atau juara? Kalau kita lihat Mark memberikan penekanan bagaimana kondisi MotoGP sekarang yang memang suka nggak suka dengan segala keterbatasan. Pembalap ini sekarang ini sudah tidak mampu berbuat banyak dengan segala kondisi teknologi yang diberikan oleh MotoGP, aerodinamika, temperatur ban yang macam-macam. Kemarin sih sempat akan hujan Cak. Makanya ada white flag ya, mengatakan bahwa para pembalap bisa flag to flag atau mengganti motornya, itu intinya. Tapi ternyata nggak beruntung buat Marquez yang kita prediksi bakal bagus dengan kondisi yang wet. Akan tetapi ternyata rintik hujan, gerimis itu hanya sebentar dan semuanya langsung dry, kering semuanya. Yang jelas Pecco very fantastic, very strong. Pecco unbeatable. Dia mengontrol semuanya. Minutes tire-nya dengan sangat baik. Dan teman-teman, kalau kita lihat kemarin kita sempat wow, Martin sudah mendekat, Martin sudah mulai merangsak dan Martin nge-push, dan ternyata setelah 0,8 detik pada 2 lap terakhir, Pecco merespon dengan sangat cepat dan akhirnya dengan 0,8 detik justru Pecco malah melejit ke 1,7 detik. Jadi memang kalau kita lihat ya agak di prank Cak. Martin ini dikerjain banget sama Pecco. Kemarin Motegi betul-betul dikuasai Pecco, lap time-nya adalah Pecco. Dan jika kita lihat dari semua keseluruhan balapan kemarin, memang kemarin adalah Ducati territory. Teman-teman semuanya, tentu kita akan mencoba untuk membeberkan kesan semuanya. Seperti apa sih kemarin? Seperti apa sih datanya? Kita sudah siapkan bersama semuanya. Data lap time-nya, datanya seperti apa Motegi. Semuanya itu saja detailnya di sini Cak. Nah inilah Cak sekilas informasi kesabaran semuanya tentang hasil race Motegi Jepang. Pecco memang best of the best di sini. Mulai dari Sabtu hingga Minggu, gila Cak. Dia memang kencang banget dan bisa mengontrol dengan sangat baik. Pecco Bagnaia menjadi pembalap yang berhasil mengoleksi 25 poin mengalahkan Martin. Karena memang Cak, suka nggak suka kemampuan dari Pecco ini harus kita akui adalah time attacking. Bagaimana Pecco bisa membalap dengan start di depan. Itu adalah kunci kemenangan. Mengingat Martin harus start ke-11 dan juga Marquez start ke-9. Makanya kalau kita lihat manajemen ban, keawetan ban lebih terjaga dan akhirnya secara meyakinkan Pecco Bagnaia mengalahkan Jorge Martin dan ini membuat secara gap point pun menjadi lebih mendekat ke Martin dengan 10 poin. Gila Cak, ini makin seru aja nih Cak. Martin mengakui bahwa dia memang kesel Cak dengan yang sudah terjadi, dia melakukan kesalahan sehingga dia akhirnya hanya bisa start ke-11 dan Martin kalau kita lihat hanya terpaut 1,189 detik. Ini sebenarnya cukup baik Cak, mengingat sebelumnya Martin terpaut cukup jauh, tapi semakin mendekat dan mendekat. Tapi itulah Cak, balap adalah balapan, yang mana sekarang ini krusial sekali dengan ban. Dan ternyata memang Martin mengatakan semuanya on limit dan bannya sudah habis. Dan itu membuat dia akhirnya menyerah di posisi kedua. Nah, ketika Marc Marquez Cak, yang secara gamblang mengatakan dia sangat bosan dengan race di Motegi katanya Cak. Jadi boring kata Marquez. Kecepatan sebenarnya nggak buruk Cak, tapi memang Marquez memberikan konfirmasi dia sudah kehabisan ban belakang dan itu membuat dia harus menggunakan ban depan. Dan kata Marquez ternyata dia cukup khawatir dengan Enea mengingat secara pengalaman Enea selalu memiliki ban lebih ya pada saat last lap dan itu terjadi kemarin. Secara umum Marquez ternyata happy bisa mengendalikan race di Motegi kemarin. Dan akhirnya Marquez Cak finish ketiga dan itu membuat Mark bisa finish ke podium 3 itu udah luar biasa di kacamata kita. Nah, keempat adalah Enea Bastianini yang harus menelan pil pahit Cak karena Enea tidak mampu masuk podium. Dia sudah berusaha keras, dia sudah mencoba untuk mendekati Mark tapi ternyata ada limitasi sama dengan kondisi yang terjadi pada Mark sehingga akhirnya Enea finish di posisi keempat dengan jarak 4,3 detik. Disusul Morbidelli. Lihat nih ya, 1-5 maksudnya Cak. Yang nguasain adalah Ducati. Ini memang era Ducati Cak, gendeng tenan. Dan teman-teman, hanya Marquez dari GP23 yang bisa nyempil ke atas. Semuanya yang menguasai pada Motegi kemarin adalah GP24. Kita intip bagaimana posisi Bezzecchi yang hanya finish ke posisi 7 dengan gap mencapai 19 detik. Ini jauh banget, Fabio Di Antonio pun 20 detik. Jadi dibandingkan dengan Marquez yang finish dengan posisi ketiga dan gap 3,8 detik dibandingkan Pecco, ini sudah luar biasa dari kacamata kita. Nah, kemudian kelima Morbidelli, keenam Binder yang hari ini, maksudnya kemarin Motegi,
ternyata dengan segala sabarannya dia mampu menjaga ritme. Binder maksudnya Cak ya, finish ke-6 dengan gap 18,5 detik. Kemudian disusul Bezzecchi, ke-7 8 Di Antonio, dan Alex Spargaro. Sementara ke-10 adalah Jack Miller. Lalu 11 adalah Zarco, teman-teman. Ini ada insiden, bukan insiden sih, semacam kayak kecelakaan dalam arti tanda kutip, Cak. Karena teman-teman, Fabio ternyata mengalami masalah dengan BBM-nya kembali. Jadi sudah mau finish, ternyata BBM atau bensinnya kehabisan, Cak. Dia kesel banget, dia merasa bahwa 3 kali terjadi pada race di musim ini tidak bisa diterima. Jadi unacceptable. Memang konfirmasi kita dapatkan kenapa sih terjadi BBM kehabisan. Ternyata ada beberapa alasan, ada beberapa analisa yang diberikan oleh teknisi dari Yamaha. Karena mereka sudah memperkirakan sepertinya memang ada masalah dengan traksi ban belakang. Dan Fabio mengakui secara general dia kesulitan sekali. Motor seperti understeer dan juga dia merasa pada saat keluar tikungan motor nggak ada traksi. Dan itu membuat konsumsi BBM-nya lebih tinggi. Gara-gara engine benar-benar diperas, engine dipaksa keras untuk bekerja keras. Itulah yang menjadi analisa sementara kenapa BBM dari Fabio habis dibandingkan dengan kalkulasi sebelumnya. Jadi dikalkulasi seharusnya cukup, tapi ternyata dengan kondisi yang serba limitasi sehingga engine dipaksa terus menggerung, Cak, bahasanya, Cak. Engine jadi lebih bekerja keras dari biasanya. Itulah yang membuat konsumsi BBM menjadi lebih tinggi dari biasanya. Itu, Cak, kira-kira. Dan kemudian 13 Nakagami yang menjadi pembalap Jepang sekaligus menjadi pembalap Honda terbaik kedua setelah Zarco. Lalu ke-14 Luca Marini, bagus banget ya. Oke lah ya, dengan gap 35 detik dibandingkan dengan Pecco. Lalu ke-15 Fernandez dan Alex Rins 16. Sekali lagi Alex Rins selalu problem. Rins tidak punya feeling dengan Yamaha M1. Dan 17 adalah Remy Gardner. Yang menelan pil pahit atau crash adalah Acosta, Viñales, Fernandez dan juga Savadori. Dan yang kalau kita lihat di sini ya, not finish first lap adalah Joan Mir dan juga Marquez. Kedua pembalap ini tidak bisa meneruskan perjalanannya untuk race. Jadi crash sampai motor Alex Marquez nunggang ke atas, Cak. Bahwa Alex di penalti, nanti ada long lap penalti pada next race. Untuk memberikan gambaran semuanya, kita lihat sekarang pada next information. Nah, ini, Cak. Jadi ternyata Kang Mas, kalau kita lihat dari fastest lap edge rider-nya, bisa kita konfirmasi Martin adalah best of the best. Jadi apapun itu, kita harus akui secara kecepatan Jorge Martin memiliki kans untuk juara sebenarnya kalau dia nggak start dari posisi 11. Memang posisi 11 selalu sulit, Cak. Selalu suffering, selalu akan membuat pembalap kehilangan waktu dan juga pembalap akan lebih suffering untuk bannya. Karena pasti konsumsi ban lebih tinggi dibandingkan dengan di depan yang lebih santai. Jadi pada Martin walaupun secara lap time, attacking-nya bagus banget dengan 1 menit 44,461 detik. Akan tetapi Martin tidak mampu menang di sini. Dan di sini kita lihat Pecco Bagnaia menjadi pembalap terkencang kedua soal time attacking pada saat race kemarin. Dan kemudian ketiga Enea Bastianini. Artinya Enea sudah sangat bagus sebenarnya. Tetapi sekali lagi posisi memang tidak bisa kita tampik. Dan kemudian 4 Acosta yang drosor lagi, Cak. Pedro drosor lagi. Kemudian ke-6 Brad Binder. 7 Marco Bezzecchi. 8 Fabio Di Antonio dan Jack Miller. Kemudian 10 Maverick Viñales. 11 Franco Morbidelli. Cak, yang paling terakhir adalah Remy Gardner. Memang kalau kita lihat dari lap time di sini, Cak, kita bisa simpulkan bahwa suka nggak suka memang Ducati very fast. Martin, Pecco, Enea ini adalah pembalap yang memiliki kecepatan, dan pembalap yang memiliki kecepatan di bawah 1 menit 44,4, maksudnya di bawah 1 menit 44 setengah, itu adalah Martin aja. Pecco pun di kisaran terbaik ada 1 menit 44,519. Sementara Enea Bastianini 1 menit 44,707 terbaiknya. Pembalap start dari belakang itu pasti membutuhkan konsumsi ban yang lebih besar. Bagaimana dengan klasemen sementara? Kita intip Kang Mas ya. Nah, ini, Cak. Jadi setelah yang terjadi tadi, sama intip tadi ya. Setelah bagaimana kita lihat bagaimana Pecco yang luar biasa menguasai Motegi, akhirnya secara meyakinkan klasemen sementara semakin mendekat. Di mana Pecco hanya terpaut 10 angka dibandingkan dengan Martin. Ini luar biasa ya. Dari sebelumnya 24, kemudian turun lagi, hingga akhirnya hanya jeda di 2 seri saja sudah terpangkap jadi 10. Jadi dari angka saja Pecco ini memang luar biasa. Jadi Pecco juga termasuk pembalap yang memenangi balapan dalam satu seri terbanyak. Udahlah, kita bisa sandingkan dengan Casey Stoner, Lorenzo, Valentino Rossi, kira-kira demikian, Cak. Nah,
Kemudian kita lihat di sini Cak, secara angka Martin 392, Peko 382, terpaut 10 angka. Bastian ini ketiga tetap ya, dengan terpaut 79 angka. Udahlah kita coret aja, nggak mungkin bisa jadi juara dunia. Marquez juga sama Cak, 81 angka. Wah jauh banget sama. Dan Binder kelima, klasemen sementaranya dengan 209 terpautnya Cak. Pedro Acosta apalagi 211. Dan Viñales ke-7, 229 ya maksudnya untuk terpautnya. Morbidelli terpaut 256 angka, BCG ke-9, 10 Fabio Di Antonio, 11 Alex Spargaro, 12 Alex Marquez, 13 Quartararo, 14 Oliveira, 15 Miller, 16 Fernandez, dan 17 Zarco Nakagami, 18 Alex Rins ke-19, Mir 20 dan Fernandez 21, Espargaro ke-22, kemudian Luca Marini ke-23 Kang Mas. Dan ya lumayan lah Cak ya, mengumpulkan 7 angka dari sebelumnya 0. Saya tahu sendiri kan kita sempat ingat kemarin bagaimana Luka yang 0 sekarang sudah mengoleksi 7 angka. Dan terakhir adalah Savadori. Sementara kita lihat untuk World Championship, udahlah konstruktor nggak usah dibahas. Sudah kekunci Cak, jadi kita nggak usah bahas ini. Dan kemudian tim Ducati Lenovo juga sama. Ducati Lenovo makin berkibar. Sementara yang paling terakhir adalah Repsol Honda Team dengan 27 angka. Ini informasi sama semuanya. Motegi dan sekarang hanya tersisa 4 seri, yakni Phillip Islands, Australia, Sepang Malaysia, Thailand, dan terakhir adalah Valencia Spanyol. Sekarang kita intip bagaimana race ke depannya. Yes, jadi gitu Cak ya informasi buat semuanya. Nah, PK Mas ya, jadi sudah terang benderang padang jingklang, kita nggak usah ragu bahwa kemarin memang teritori dari Peko dan juga teritori dari Martin, dan Martin memang menyerah intinya Cak. Teman-teman, kalau kita melihat dari penampilan Peko ini, artinya Peko memang betul-betul terkontrol semuanya. Very confidence ya, feelingnya bagus banget dengan motornya. Dan sekarang hanya terpangkas menjadi 10 poin saja. Gapnya sangat dekat, jadi makin mendekat. Ini adalah tantangan buat Martin. Kalau Martin tidak mampu kembali lagi mencoba untuk melebarkan gap, maka sangat terbuka kemungkinan tinggal 4 race itu akan membuat suatu pertarungan yang seru banget. Jadi belum ada disil sama sekali ini, belum disegel, pokoknya belum disegel sama sekali. Itulah yang sekarang ini menjadi tantangan buat Martin sekali lagi. Jadi kita akan lihat seperti apa usaha dari mereka berdua. Dan Marquez sendiri Cak mengatakan bahwa semuanya sudah usai. Mark juga sudah ibaratnya ya, kalkulasi matematika dan juga penampilan dia sudah nggak mungkin bisa untuk menjadi juara dunia. Jadi dia realistis, dia akan fokus untuk di tahun depan. Dan juga Enea sama aja, Enea juga secara kalkulasi matematika walaupun masih possible, tapi sepertinya cukup sulit melihat konsistensi dari Peko dan juga Martin. Itu adalah Ducati Kang Mas. Pertanyaan bagaimana dengan Pedro Acosta? Teman-teman semuanya, Pedro. Jadi Pedro memang nyesek Cak. Pedro mengatakan dia sangat-sangat kecewa. Dia juga kesal dengan diri sendiri, mengingat secara kecepatan dia punya potensi untuk mencoba menantang Peko. Tapi race is race, dia mengakui bahwa semuanya on limit. KTM memang improve banyak di Motegi. Itu saja tidak afdol kalau kita tidak kita katakan itu kalau kita tidak mengutip pernyataan langsung dari masing-masing pembalap. Mulai dari Marquez menyatakan bahwa balapan boring, dan juga pernyataan dari Martin yang kesel banget dengan kondisi dia yang melakukan kesalahan. Termasuk juga dia akan fight untuk lebih baik lagi pada next race, dan juga informasi dari Yamaha. Yang mana sama tahu sendiri ya, Yamaha melakukan kesalahan sampai 3 kali pada satu musim, di mana Fabio kehabisan bensin selama 3 kali. Pada saat race itu tidak bisa diterima. This is unacceptable. Dan inilah masing-masing pernyataan dari pembalap yang Wibi sudah kutip semuanya dari MotoGP. Baca saja sendiri ya, biar singkat. Dan inilah pernyataan masing-masing pembalap yang bisa bicara semuanya. Sementip di sini ya. Ya, ini adalah balapan yang membosankan karena kami tidak bisa melakukan adu salib. Semua hanya fokus pada ritme balapan masing-masing. Aku berada di posisi 3. Jorge Martin dan Francesco Bagnaia sudah memperlebar jarak. Aku mencoba mencari cara untuk mengejar, memperkecil jarak. Tetapi ketika aku mencoba nge-push, remku ngelok. Sehingga aku melakukan kesalahan di tikungan 1. Setelah itu aku menyerah dan aku hanya fokus untuk menahan Bastian ini karena ia melaju dengan sangat baik. Jujur, aku agak khawatir dengan putaran terakhir. Biasanya Enea sangat bagus pada last lap. Tetapi ternyata kami berhasil mengendalikannya dengan baik. Aku memacu, aku mencoba untuk sangat berhati-hati. Aku terpaksa banyak menggunakan ban depan karena ban belakangku sudah habis. Dari sana, aku mulai mengambil resiko di ban depan dan aku berkata, oke,
aku akan mencoba. Celakanya bahkan dengan cara ini, aku lihat Enea tetap mendekat. Makanya aku sangat khawatir. Situasinya tidak terkendali tetapi aku merasa sangat baik. Seandainya aku start dari depan, tentu saja semua berbeda. Tapi untungnya walau dari start ke-9, pada putaran pertama kami melakukannya dengan baik tetapi tidak sempurna. Karena di tikungan 10 ketika Jorge menyalipku, aku kehilangan sedikit akselerasi. Kemudian Jack Miller menyalipku di tikungan 11 dan aku kehilangan waktu di sana. Poin krusial kami adalah meningkatkan kualifikasi seperti yang aku katakan pada balapan terakhir. Sepertinya kami mampu melakukannya pada balapan ini, tetapi sayangnya kami kurang beruntung. Aku akan mencoba pada balapan berikutnya. Yes, itu Cak, kata Marc Marquez Kang Mas. Nah, sekarang kita intip apa yang dikatakan oleh Jorge Martin. Inilah kata Martin. Yang pasti aku mampu memangkas jarak dan berpikir bisa melaju lebih cepat. Aku pun melihat Pecco tertekan karena ia melakukan beberapa kesalahan di tikungan 11. Jadi aku bilang, oke, ayo dorong. Dan semuanya terkendali dengan baik hingga akhirnya aku kehilangan spot depan cukup banyak saat di tikungan. Aku pun berusaha menyelamatkan dengan sikuku tetapi kemudian aku kehilangan 2 detik dan merasa kesal. Yang pasti adalah dalam hal kejuaraan aku harus memikirkan 20 poin dari posisi ke-11ku. Dan sekarang yang terpenting adalah meningkatkan kualifikasi yang baik. Karena ketika suatu saat aku berada di depan, aku bisa memimpin dan bisa mengendalikan balapan. Bagiku ini tidak seperti kemenangan. Aku adalah seorang pembalap dan aku ingin selalu bertarung untuk mencapai kemenangan. Tapi sulit rasanya menyalip pembalap lain. Walaupun begitu, aku mampu menutup jarak dengan pembalap lain. Tapi saat sudah lebih dekat, semuanya terasa menjadi sangat sulit untuk mengendalikan motor. Dan kemudian saat 10 lap tersisa, aku berkata, oke, aku coba lagi. Ayo kita lakukan. Saat itu aku juga melihat Pecco sedikit kesulitan saat mengerem. 3 lap tersisa aku mengalami momen besar. Momen ini memberitahuku, Jorge, saatnya finish dengan 20 poin. Saat itu aku lihat Pecco sangat kuat dan ahli dalam mengendalikan bannya. Jadi dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tapi aku merasa percaya diri dan datang dari baris keempat untuk menempati posisi kedua. Adanya kepercayaan diri yang bagus untuk di Australia nanti merupakan track yang bagus untukku. Yang pasti adalah sprint terakhir sampai akhir akan sulit karena Pecco adalah pembalap yang luar biasa. Tapi aku merasa bersyukur berada di sini dan bertarung seperti tahun lalu. Aku merasa lebih kuat. Ada beberapa balapan di mana aku pikir aku sedikit lebih baik dan beberapa bagian lainnya di mana Pecco lebih baik. Jadi targetnya adalah membawanya ke Valencia dan memiliki kesempatan untuk memenangkannya. Yes, itu kata Jorge Martin, Cak. Nah, sementara kita intip apa kata Fabio Quartararo yang kesal banget, Cak. Jadi Fabio kecewa dan ini kata Fabio. Ini tidak bisa diterima. 2 kali dalam 3 balapan sudah cukup buruk karena kami mengalami kesulitan akhir pekan ini. Tetapi kehabisan bahan bakar itu agak konyol. Kami harus mencari tahu mengapa lampu peringatan tidak menyala dan strategi pun berantakan. Terserah aku untuk melakukannya dan instruksi yang diberikan tim kepadaku seperti tidak ada dan anggap saja instruksinya tidak berhasil. Aku sudah seperti mati karena kelelahan. Di tengah balapan, lenganku sudah tidak bisa digerakkan dan seluruh tubuhku terasa sakit. Itu juga karena cengkraman yang kami miliki. Begitu aku tidak memiliki cengkraman pada ban motor, motor tidak akan berubah arah. Bahkan saat mengerem pun motor tidak berhenti. Jadi balapan terasa seperti berlangsung cukup lama. Bahkan di lap kedua dalam balapan, jika dibandingkan dengan yang lain, mereka seperti menggunakan ban baru dan kami menggunakan ban yang sudah habis masa pakainya. Itulah yang sangat sulit untuk dipahami. Bahkan jika kami membandingkan diri kami dengan sesama pabrikan yang sedang berjuang seperti Honda, kami jelas memiliki masalah cengkraman. Mereka jauh lebih baik dari kami dalam hal itu. Aku rasa kami tidak perlu bermain terlalu banyak dengan batasan. Kami harus memiliki beberapa penjelasan karena seperti yang aku katakan, ini tidak bisa diterima. Yes, itu Cak, kata Fabio Quartararo, Kang Mas. Nah, wes ngono Kang Mas ya, sudah gamblang pada jinglang sekali lagi. Jadi kita tunggu saja race berikutnya dan kita akan pantau terus seperti apa MotoGP. Yang jelas tahun ini adalah tahunnya Ducati dan tentu kita akan mengupas apapun itu nanti ya, karena IWB juga insya Allah besok akan pulang kampung Cak. Jadi mungkin agak lambat atau agak ya delay sedikit lah ya kita update mengingat posisi di Jawa Timur nantinya. Jadi IWB akan share apapun itu dari sana. Sekalian sama komen di bawah Kang Mas ya, apakah sama setuju dengan pernyataan dari Marquez yang dikatakan MotoGP boring? Sama komen di bawah. Dan sama sendiri kira-kira percaya diri nggak kalau Pecco akan tetap menjadi juara dunia tahun ini, atau sampean percaya Martin lah yang akan menjadi juara dunia? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau semua suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandes.